Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana, asal kelas 03 TPLP 031. Di sini saya akan mengerjakan tugas struktur data, yaitu menginstal software Visual Studio Code dan Python. Yang pertama, kita download dulu aplikasi software Visual Studio Code di Chrome. Tapi dikarenakan saya tidak mendownload, jadi saya langsung install saja. Cara penginstalannya yaitu kita tinggal klik ini, next. Terserah mau simpan di mana, karena saya akan menyimpan di sini, jadi next, dan next. Tinggal install. Sambil menunggu pengekstrakan, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah pengembangan Visual Studio Code. Yang pertama, Visual Studio Code adalah editor kode gratis dan open source untuk berbagai bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Sejarah pengembangan Visual Studio Code awalnya diumumkan sebagai sebuah proyek pada November 2014. Visual Studio Code mulai didistribusikan secara publik pada April 2015. Sejak saat itu, Visual Studio Code telah dikembang pesat dan digunakan oleh jutaan pengembang di seluruh dunia. Visual Studio Code dikembangkan oleh Microsoft. Proyek editor ini dikembangkan oleh divisi Developer Division di Microsoft dan memiliki banyak ekstensi. Visual Studio Code memiliki ribuan ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas dasar dan memiliki intuitif dan mudah digunakan. Arsitektur dan fitur-fitur Visual Studio Code. Visual Studio Code dirancang untuk menjadi editor cross-platform dengan dukungan untuk Mac OS, Windows, dan Linux. Di antara fitur-fitur populer Visual Studio Code adalah yang pertama, IntelliSense. IntelliSense memberikan saran kode secara otomatis dan mempercepat banyak tugas penulisan kode. Yang kedua ada Tab System. Tab System memungkinkan pengguna membuka beberapa berkas dalam satu jendela editor. Yang ketiga ada integrasi Git. Visual Studio Code sangat terinteraksi dengan Git dan pengguna dapat dengan mudah membandingkan dan menyimpan perubahan-perubahan. Yang keempat, debugging yang mudah. Fitur debugging pada Visual Studio Code sangat intuitif dan mudah digunakan. Lalu ada penggunaan extension pada Visual Studio Code. Visual Studio Code memiliki ribuan extension yang dapat membantu meningkatkan fungsionalitas dasar. Pengguna dapat menjelajahi dan menginstal ekstensi yang tersedia atau bahkan membuat ekstensi mereka sendiri. Berikut adalah beberapa ekstensi populer di Visual Studio Code. Yang pertama ada Printer, memformat kode yang Anda harus tulis sehingga terlihat jelas dan rapi. Yang kedua ada Gitlines, menampilkan fitur proses dan catatan perubahan Git di samping editor dan memberikan informasi yang lebih detail. Yang ketiga ada Bracket Pair Colorage, memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi input dan output kode dengan warna yang berbeda. Baik, mungkin segitu saja penjelasan tentang Visual Studio Code. Langsung kita install kembali Visual Studio Code. Kita klik finish. Nah, yang kedua yaitu adalah menginstal Python. Yang pertama kita cari Pythonnya terlebih dahulu. Nah, di sini. Lalu klik install dan tunggu sampai selesai. Sambil menunggu penginstalan, di sini saya akan menjelaskan membahas fungsi dan sejarah Python sedikit. Python adalah bahasa pemrograman yang dinamis, interaktif, mudah dipelajari dan sangat populer di kalangan pengembang. Selain mudah dipelajari, Python juga populer karena keserbagunaannya. Penggunaan bahasa ini mencakup berbagai bidang termasuk data science, web developer, dan machine learning. Selain itu, Python adalah bahasa cross-platform yang berarti bisa berjalan di berbagai OS seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua ada sedikit sejarah Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1980. Evolusi Python telah mengalami beberapa evolusi yang telah memperbaiki performa, fitur, dan keamanan. Adoption dan popularity. Beberapa perusahaan terkemuka seperti Google, Dropbox, dan Spotify mengadopsi Python, membuatnya sangat populer.
Yang keempat, contribution to open source community. Python sangat terbuka terhadap perbaikan dan kontribusi fitur baru dari komunitas pengembang di seluruh dunia. Fungsi Python. Fungsi Python yang pertama yaitu scripting. Python dapat digunakan untuk membuat script atau otomatisasi tugas sehari-hari atau menghubungkan sistem dan aplikasi yang berbeda. Yang kedua, web application. Python membawa kemudahan dalam pengembangan web baik untuk backhand maupun frontend. Yang ketiga ada data science. Dengan dukungan alat statistik, pengolahan data, dan kecerdasan buatan, Python membawa kunci pengambilan keputusan untuk proses bisnis yang baik. Yang keempat, machine learning. Python sangat populer di kalangan ilmuwan data karena dukungan mudah dalam pengembangan model machine learning. Lalu ada sedikit kelebihan Python yang saya ambil dari. Lalu di sini ada penjelasan kelebihan Python. Yang pertama, kejelasan dan legibilitas. Python memiliki sintaksis yang mudah dibaca oleh manusia, membuatnya mudah dipahami dan pelajari. Keberagaman dan fleksibilitas. Python dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan seperti aplikasi web, machine learning, dan pengolahan data. Yang ketiga, skalabilitas dan performa. Dalam banyak kasus, Python menunjukkan performa yang sangat baik dan juga dapat digunakan untuk skala enterprise. Yang keempat, ekosistem dan pustaka. Python memiliki ekosistem yang sangat besar yang meliputi pustaka-pustaka dan kode terbuka yang telah dikembangkan oleh pengembang. Lanjut, kita kembali ke install Python. Nah, jika sudah seperti ini, maka Python sudah terinstall. Jadi, kita langsung saja membuat folder baru untuk contoh pengkodingan Python. Yang pertama kita ketik Python. Nah, ini. Di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python contoh yaitu print. Fungsi pemrograman print untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Yang pertama kita ketik program menghitung luas dan keliling. Lalu kita enter. Di bagian bawah ada A sama dengan float, lalu input buka kurung kutip masukkan nilai alas. Lalu kita titik 2 sini. Sudah, kita tulis kembali untuk tingginya sama dengan float input masukkan di sini saya lupa memberi tanda kutip, maaf. Masukkan nilai tinggi. Titik 2. Sudah, langsung kita ke bawah saja. Lanjut, yaitu langsung masuk ke rumus. Luas sama dengan 0,5 kali A kali T.
Lalu lanjut keliling adalah rumus keliling adalah A tambah A tambah B, A tambah A tambah alas tambah alas tambah alas. Lalu di sini masukkan fungsi print untuk menampilkan luasnya sama dengan kutip. Maaf, saya lupa menambahkan kutip. Lainnya kutip di sini. Langsung masukkan fungsi string luas. Sudah, langsung kita lanjutkan ke bawah, yaitu untuk menampilkan hasil keliling. Sama dengan lanjut di sini. str keliling. Di sini kita akan mencoba merun atau melihat hasilnya. Maaf, saya di sini lupa menginstal Python. Jadi mungkin saya akan menginstal Python terlebih dahulu. Baik, kembali lagi. Dikarenakan saya sedang menginstal Python, langsung saja klik ini. Yes. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah berhasil maka akan seperti ini. Setup was successful. Langsung saja kita kembali ke Visual Studio Code. Langsung kita coba run. Nah, sudah. Kita save dulu hasil codingan kita, yaitu program menghitung luas dan keliling segitiga. Langsung kita coba run. Baik, maaf, di sini saya lupa menambahkan koma. Sini juga. Maka akan seperti ini. Kita tinggal masukkan nilai alasnya, yaitu misalkan 5, dan nilai tingginya yaitu 10. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Kesimpulan dari VS Code dan Python adalah VS Code menyediakan editor kode gratis dan open source yang sangat populer di seluruh kalangan pengembang. Dalam presentasi ini kita bisa melihat sejarah pengembangan Visual Studio Code, arsitektur, dan fitur-fitur. Cara membuat kode pertama, menggunakan ekstensi, mengarahkan penggunaan aplikasi web sederhana, tips dan trik penggunaan, serta kesimpulan. Kesimpulan dari Python yaitu satu, pendekatan yang mudah. Python adalah bahasa pemrograman yang dengan mudah bisa diimplementasikan oleh pengembang pemula maupun yang sudah berpengalaman.
Yang kedua, ekosistem yang kuat. Ekosistem Python yang luas memiliki ribuan pustaka dan besar akan membantu pengembang menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang ketiga, future proof. Python menjadi pilihan yang dapat diandalkan dalam pengembangan software dan aplikasi karena berbagai alasan seperti kejelasan, sintaksis yang tinggi, hingga dukungan komunitas yang besar. Mungkin cukup sekian hasil tugas saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.